warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang ibu-ibu. Siang. Apa kabar ibu-ibu? Sehat. Sehat kok, lemas sekali ibu-ibu. Ya semangat dong bu jawabnya. Sehat. Apa kabar ibu-ibu? Sehat. Alhamdulillah, semoga kita semua sehat ya bu di sini. Nah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunyadin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama sehingga kita dapat hadir dan berkumpul di ruangan kita pada saat siang hari ini. Salawat beriring salam tak lupa pula kita panjatkan buat junjungan alam, yakninya Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih ibu-ibu telah hadir pada siang hari ini. Sebelum kita memulai pertemuan kita, ada baiknya kita berdoa dulu atau membaca Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan kita membacakan Al-Fatihah, pertemuan kita pada siang hari ini berjalan lancar dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, ibu-ibu punya apa sih keluhan keuangan nggak bu? Punya. Nah, ibu bagaimana keluhannya? Uang mingguan nggak cukup. Ada lagi bu? Kapan pencairannya, Bu? Oh iya. Ada lagi ibu-ibu? Sama dengan yang lain, Bu. Apanya yang sama bu? Masalahnya, Bu, Soalnya rata-rata kita tidak cukup uangnya. Tadi ada ibu yang bertanya kapan kita pencairan. Iya. Kita tunggu aja informasi dari atas ya ibu-ibu. Kita Iya. sabar menunggu kan. Iya. Nah, sebelum kita memasuki materinya, setiap kita kan memiliki masalah keuangan. Jadi pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang keuangan. Kita akan membahas modul yang kedua, yaitu pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Dalam modul ini terbagi dari 3 sesi. Jadi ini kan terdiri dari 3 sesi ibu-ibu. Jadi minggu besok atau bulan besok kita masih akan membahas mengenai modul ini. Sesi yang pertama itu mengelola keuangan keluarga. Sesi kedua cermat meminjam dan menabung. Sesi yang ketiga memulai usaha. Nah, fokus kita pada pertemuan kali ini itu sesi pertama mengelola keuangan keluarga. Ibu-ibu ada yang mau ditanyakan tentang mengelola keuangan keluarga? Ada. Apa tuh bu? Macam mana mengelola keuangan keluarga itu? Sedangkan uang tidak cukup. Nah jadilah itu ibu-ibu. Terima kasih bu Iya. pertanyaannya. Jadi disinilah kita akan membahas, kita sama-sama belajar bagaimana kita akan mengelola keuangan keluarga kita itu sehingga pengeluaran dan antara pengeluaran dan pendapatan kita akan seimbang. Nah, sebelum kita memasuki materi, ada baiknya dulu kita melihat poster yang ada di depannya sudah saya tempelkan. Iya. Ibu bisa baca ya ibu? Bisa. Ada yang tidak bisa membaca ya ibu? Iya. Di sini tertulis stop gali lubang dan tutup lubang. Ibu-ibu pernah mendengar ucapan gali lubang tutup lubang? Pernah. Di mana ibu-ibu pernah mendengarnya? Di TV. Di TV ya ibu-ibu. Tentang apa itu gali lubang dan tutup lubang? tentang Lagu. Tentang lagu ibu-ibu. Iya. Oh, jadi ibu dengarnya lagu gali Iya. lubang tutup lubang. Iya. Nah, jadi di sini gali lubang tutup lubang dalam berhutang. Maksudnya, jika kita memiliki utang, jangan sampai kita untuk membayar utang itu
kita meminjam utang lagi. Jadi ibu terbayangkan utang kita itu berbentuk sebuah lubang. Iya. Nah, untuk menutup lubang itu kita menggali lubang yang lain. Berarti minjam ya Bu? Iya. Jadi itu diusahakan untuk berhenti meminjam seperti itu, menggali lubang tutup lubang. Meminjam untuk membayar utang kita lagi. Besoknya lagi kita meminjam lagi untuk membayar utang kita lagi. Jadi seandainya nggak ada uang kita tuh macam mana Bu kalau nggak utang? Kita mau makan juga. Jadi disitulah kita belajar bagaimana cara kita mengelola keuangan kita sehingga keuangan kita cukup, Ibu. Ya. Nah, nanti kita akan membahas bersama-sama ya Ibu-ibu. Di sini masih lihat di poster yang ada di depan. Ada beberapa cara untuk berhenti gali lubang, tutup lubang. Ya. Yang pertama, rencanakan penggunaan dan pengeluaran uang. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi, bagaimana Bu? Uangnya nggak cukup Bu. Nah, di situ kita bisa merencanakan untuk apa pengeluaran yang kita butuhkan. Nah, kita juga harus mengendalikan pengeluaran kita ibu-ibu. Jadi semuanya tidak dibeli ya ibu-ibu. Semua hal itu kadang ada kebutuhan, ada keinginan. Jadi yang sebaiknya kita menggunakan uang kita itu untuk memenuhi kebutuhan kita. Yang kedua, menabung sejak awal sedikit demi sedikit asalkan rutin. Ibu-ibu di sini rajin nabung kan? Ada. Enggak ya Bu. Jadi usahakan ya Bu, menabung itu tidak apa-apa sedikit, tidak perlu banyak. Misalkan 1.000 setiap hari, 1.000 setiap hari. Tapi rutin ibu-ibu sehingga kita dapat mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Kalau kita misalkan menabung satu kali sebulan, tapi itu juga tidak rutin dan sedikit, dan kita sering mengambilnya. Misalkan udah kumpul uangnya, kita ambil lagi. Jadi itu kan tidak ada tabungan jadinya ibu, tidak rutin. Yang ketiga, buatlah pertimbangan yang matang sebelum memutuskan untuk berhutang. Ibu-ibu di sini ada yang berhutang? Ada. Biasanya untuk apa ibu berhutang? Untuk makanan. Untuk makan Bu. Iya, beli beras. Iya. Kalau ibu yang lain? Sama. Untuk makan juga Bu. Ya. Kalau untuk bayar uang sekolah anaknya gimana Bu? Ada tanggung PKH. Oh iya ya Bu. Berarti ibu-ibu menggunakan uang PKH untuk kebutuhan anak-anaknya kan Bu? Iya. Ya, makasih Bu jawabannya. Jadi di sini itu kita hendaknya mempertimbangkan. Kita memutuskan untuk berhutang itu merupakan pilihan terakhir yang kita ambil. Kalau tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. Nah, itulah untuk berhutang Bu. Selanjutnya, sebelum kita memasuki materinya, ada baiknya kita splitting dulu ibu-ibu. Boleh berdiri ibu-ibu? Boleh. Nah, silakan berdiri ibu-ibu. Jadi di sini kita akan bermain sebagai orang Jepang. Ibu-ibu tahu nggak kenapa bermain permainan orang Jepang? Tidak tahu. Jadi orang Jepang itu kan disiplin ibu-ibu. Jadi dalam hal keuangan kita juga harus disiplin. Kalau kita udah merencanakan untuk membeli apa, gunakanlah keuangan kita itu seperti yang kita rencanakan. Jadi diharapkan untuk kita disiplin. Nah, sekarang saya akan berhitung dimulai dari saya. 1, 2, 3, 4. Nah, setiap saya katakan 1, maka saya akan seperti orang Jepang menjawab hai. boleh izin dulu Bu. Iya silakan ibu. Nah setiap saya mengucapkan salah satu bilangan tadi, ibu-ibu menjawab ya ibu-ibu. Ya. Ngerti ibu-ibu? Ngerti. Semangat ibu-ibu. Ya. Sedangkan jika saya mengucapkan 0, di sini kita nggak ada yang 0 kan? Jadi kita semua akan menjawab hai. 1, hai, 2, Hai. 4, Hai. 0, hai, 1, hai, 3, oh iya ibu tadi di luar ibu. Iya. 4, Hai. 2, Hai. 1, hai, 0, hai, Hai.
main gitu, aja, gitu. buat main aja. Biar hilang stresnya, Bu. Ya, berarti saya akan mengatakan dengan cepat ya Ibu. Ya. 4, Hai. 2, Hai. 0, Hai. 1, Hai. 3, Hai. 2, Hai. 4, Hai. 0, Hai. Ya, Mas, silakan ibu-ibu untuk duduk kembali. Nah, di sini kita akan menulis apa-apa saja yang kita gunakan uang itu. Pengeluaran apa saja kita gunakan uang yang kita miliki. Ibu-ibu di sini ada yang tidak bisa membaca? Ada. Nah, kalau yang tidak bisa menulis, Ada, Bu. nah, kita akan membagi kelompok. Tapi ibu-ibu yang tidak bisa membaca atau tidak bisa menulis, tolong bergabung dengan temannya yang bisa membaca dan menulis. Ngerti ibu-ibu? Nanti. Nah, kita duduk per kelompok ya ibu-ibu. Iya. Ini kertasnya ya ibu, nanti buat tulisnya. Terima kasih, Bu. Sebelum kita menulis, saya akan memberikan sebuah yel-yel. Setiap saya mengatakan uang tidak cukup, ibu-ibu menjawab, ya diatur dong, dengan menggerakkan tangannya. Ya diatur dong, atau ya diatur dong, ya terserah ibu-ibu yang menjawabnya seperti apa. Ngerti ibu-ibu? Nanti. Kita coba ya ibu-ibu. Uang tidak cukup. Ya Diatur dong. Sekali lagi ibu-ibu, uang tidak cukup. Ya diatur dong. Terima kasih ibu-ibu. Nah, selanjutnya kita akan melangkah ke langkah kedua.